Bapak Haji Ali Musafak SAG MPDI lahir di Jepara 6 Juni 1967. Saat ini menjabat sebagai Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Pati. Beliau adalah sosok yang sangat mengayomi, visioner, disiplin, tangguh, serta memiliki inovasi yang sangat inspiratif dan mampu memberikan teladan bagi seluruh warga madrasah. Beliau bersama keluarga besarnya tinggal di kota Ukir, Jepara. Jarak dari rumah ke Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Pati adalah 92 km. Setiap hari jarak itu beliau tempuh tanpa kenal lelah. Berangkat pukul 4 dan sampai di madrasah pukul 6 pagi. Jarak bukanlah suatu masalah demi mengemban sebuah amanah dan tanggung jawab yang besar. Tidak dipungkiri, jika beliau disebut sebagai pejuang madrasah yang kaya pengalaman, dari banyaknya pengalaman dan jabatan yang pernah diembannya, serta memberikan teladan yang baik kepada seluruh warga madrasah yang dipimpinnya. Dan pada tahun 2014, beliau mendapat penghargaan Pancawarta III dari Kuarda Jawa Tengah. Di balik suksesnya, majunya madrasah ini pasti ada sang inovator dan sang kreator. Beliau siapa? Pasti Anda sudah tahu semuanya. Yuk kita langsung sapa dengan beliau. Assalamualaikum Pak Safa. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Didi. Oke, sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, pasti dong. Ya. Nah, saya mendengar nih Pak, MTS Negeri 1 Pati ini kan banyak diminati oleh masyarakat saat ini. Nah, sebenarnya ada apa sih Pak di MTS Negeri 1 Pati ini Pak sebenarnya? Gini Mas Didi, madrasah saat ini kan harus menjadi pilihan utama masyarakat. Betul. Maka dari itu kami berusaha untuk mewujudkan impian madrasah harus menjadi pilihan utama masyarakat. Pastinya di situ pada setiap tahun Bapak mempunyai visi misi tersendiri ya Pak ya untuk meningkatkan kualitas madrasah ini. Nah, inovasi seperti apa sih Pak yang Bapak rencanakan untuk mengembangkan madrasah ini supaya bisa lebih baik lagi daripada sebelumnya Pak? Untuk kami datang ke sini pertama kali membawa visi yaitu terwujudnya madrasah yang berkarakter Islami, unggul dalam prestasi, peduli lingkungan dan berbudaya Nusantara. Itu visi ya Pak? Visinya, alhamdulillah dari visi yang begitu besarnya, kami mencoba untuk membreakdown visi itu menjadi sebuah langkah-langkah. Langkah-langkah strategis seperti apa Pak? Yang pertama, karena terwujudnya madrasah yang berkarakter Islami, tentunya kami di sana membuat tempat-tempat untuk tempat-tempat ibadah. Paling nomor satu, dimanapun kami berada, itu selalu yang kami pentingkan adalah tempat untuk beribadah di situ ya. Karena dengan tempat itu dengan mudah anak-anak bisa kita bimbing untuk tidak menjadi gerakan makar. Betul. Di sana, tidak bukan menjadi generasi radikal ya Pak. Iya. Dari sana Mas. Yang kedua, unggul dalam prestasi. Betul. Maka kami melakukan inovasi-inovasi. Yang pertama itu untuk mewujudkan tempat pembinaan anak yang 24 jam. Maka kami mewujudkan di sini adanya boarding school atau asrama siswa di situ ya Pak. Alhamdulillah tahun ini kita sudah memiliki boarding school yang megah. Terakhir kemarin dapat bantuan SBSN Mas. Alhamdulillah. Itu 3,7 barokah. 3,7 apa Pak? 3,7 M lupa. Iya, itu. wow, luar biasa. Dan sekarang sudah menampung 310 anak. Utamanya yang dari luar kabupaten Mas. Potensi anak yang ada di madrasah ini harus muncul semuanya. Maka kami membuka program unggulan OSN. Sains masih ada. Sains nasional. Tahfidz nomor 1 Mas. Tahfidz nomor 1, Tahfidzul Quran. Kemudian sains, kemudian bahasa kita kemas untuk menjadi program unggulan. Kemudian ada seni, kemudian ada olahraga dan lain-lain sebagainya. Ada robotik juga ya Pak? Nah itu yang terakhir Mas, itu yang akan menggaungkan madrasah kita. Robotiknya Masya Allah luar biasa, sudah menciptakan
5 karya. Iya. Baru dalam usia setengah semester, 1 semester saya lupa. Nah, dari penjelasan Bapak terkait program-program unggulan dan inovasi tersebut pastinya memberikan dampak yang sangat luar biasa. Nah, apa saja nih Pak dampaknya yang dirasakan oleh madrasah kita ini? Yang pertama untuk penanaman karakter, Mas. Itu pelajaran itu nomor 2 menurut saya. Tetap karakter kami utamakan di sini. Bagaimana caranya? Bapak Ibu guru juga mengikuti penanaman karakter. Sebelum mengajar, Bapak Ibu guru itu selalu apel bersama, berdoa bersama, mendoakan anak-anak. Kemudian ada satu yang spesifik, Mas, yaitu sedekah jariyah dan istiqomah. Di situ. Anak-anak pun demikian, Mas. Sebelum pelajaran jangan menyentuh buku dulu, tetapi mari kita berdoa, sholat duha dulu, tadarus Al-Quran, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, membaca sholawat, dan yang terakhir sedekah jariyah setiap hari. Dan itu yang bisa menjadikan masjid sebesar itu bukan bantuan dari siapa-siapa, Mas, tapi dari kegiatan istiqomah, sedekah jariyah istiqomah itu, Mas. Betul. Memang kalau kita selalu istiqomah itu melebihi apapun ya Pak. Ya, al-istiqomah itu khairu min alfi karomah. Masya Allah, luar biasa. Iya. Kemudian pemberian fasilitas kepada anak untuk penguatan potensinya, untuk pengunggahan potensinya itu. Semuanya kita angkat potensi-potensi yang ada di madrasah ini dan akhirnya melahirkan sang juara-juara, Mas. Sang juara-juara itu. Ini yang kedua ini. Ya, efeknya yang kedua ini, Mas. Jadi juara, alhamdulillah di tahun ini saja ada 36 kejuaraan tingkat nasional, Mas. Wow, luar biasa. Ada yang matematika, IPA, yang sains itu ada, kemudian yang bahasa juga ada. Dan terakhir, Mas, di tingkat internasional kita mengikuti lomba IZ Fest ya Pak? IZ Fest International Zakat Education Festival di Malaysia itu dapat juara 2, Mas. Itu bukan main-main, Mas, itu berkarakter unggul dan mendunia. Termasuk untuk mendunia ini adalah kita membuat ini, Mas, studio simfoni ini ya Pak. Kalau tidak ada ini, pembelajaran mungkin bisa terbata-bata. Tetapi dengan adanya ini, Masya Allah, efeknya luar biasa, Mas. Ini menggaung, bisa menggaung. Tamu dari Jakarta bisa ke sini, bisa memberi inspirasi. Tamu dari Kanwil bisa, tamu dari kabupaten, dari Pak Bupati kemarin, Pak Camat, semuanya ini memberi inspirasi kepada kita lewat Simfoni Studio ini. Ini inovasi yang luar biasa dan tidak banyak dimiliki oleh madrasah. Dan berbeda yang lain ya Pak? Ya harus dong, masa kita sama, kalau sama buat apa? Nah terus lagi Pak, di samping Bapak memberikan sebuah inspirasi, dorongan dan semangat kepada Bapak Ibu guru, pastinya Bapak mendapatkan banyak penghargaan nih Pak, ya kan pastinya. Nah penghargaan apa saja nih Pak yang sudah pernah Bapak dapatkan ini selama ini? Ya mohon maaf Mas kalau penghargaan tidak begitu kita pikirkan, tetapi yang penting itu kita berkarya. Dengan kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja keras. Saya ulangi, dengan kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja keras. Dan di sini alhamdulillah kemarin dinobatkan sebagai prestator pejuang madrasah. Prestator pejuang madrasah. Seperti apa itu Pak, prestator pejuang madrasah? Kami tidak tahu Mas, tiba-tiba saya itu dijadikan seperti itu. Mungkin itu karena banyak prestasi di madrasah ini. Tadi sampai 36 ya? Iya, tahun ini saja 36 Mas. Kalau dari tahun kemarin ada 80-an, kemarin saya hitung itu 80-an Mas. Dari banyaknya penghargaan, prestasi, inovasi yang sudah diraih oleh madrasah kita saat ini Pak, pastinya apakah benar Bapak ini dari orang-orang dari background keluarga yang sangat berada, dari ayah, ibu, atau mungkin dari ibu Pak yang memberikan inspirasi kepada Bapak di situ Pak? Apakah itu benar Pak? Ya kalau cerita itu rodo isin Mas Jani. Kenapa kok malu Pak? Karena saya itu bangga dengan Bapak, terinspirasi dari cerita yang dari awal sampai akhir ini Pak. Tapi background saya itu, orang tua saya itu hanya perangkat desa saat itu Mas. Perangkat desa?
petani, perangkat desa yang tidak mampu membiayai saya untuk sekolah, Mas. Artinya Bapak dari background keluarga biasa saja di situ ya Pak? Sangat-sangat biasa dan sangat-sangat rakyat biasanya, rakyat jelata, Mas. Tapi orang tua Bapak mampu mendidik sampai memberikan semangat Bapak bisa jadi seperti ini, Ya, karena luar biasa. orang tua saya itu punya prinsip kalau diberi amanah jangan dikhianati. Kalau diberi amanah jangan pernah dikhianati. Lakukan amanah itu dengan sebaik mungkin. Satu. Yang kedua, jangan pernah mengambil hak milik orang lain. Itu wejangan dari orang tua saya. Dari sana, Mas, saya sekolah SD tidak mampu saat itu. Masuk MTS saja SMP itu tidak kuat, saya mau sekolah kemana tidak bisa itu, Mas. Akhirnya alhamdulillah di desa saya ada MTS, saya masuk ke situ. Mau melanjutkan aliyah, Mas, tidak mampu sama sekali. Wah, ini gimana caranya? Padahal Bapak berkeinginan betul ya Pak untuk melanjutkan saat itu sekolah, saya ya? ingin sekolah yang ke PGA, kan ingin jadi guru. Saya itu cita-citanya jadi psikolog, Mas. Psikolog Pak cita-citanya. Iya. Nek ora kuat jadi psikolog, jadi guru gak apa-apa. Tapi mau sekolah PGA saja tidak mampu, Mas. Orang tua saya tidak mampu membiayai. Akhirnya karena saya harus bekerja, alhamdulillah saat itu di desa saya mendirikan madrasah aliyah yang sekarang jadi Man 1 Jepara itu. Saya murid pertamanya. Pertamanya Bapak. Iya, nomor absen saya itu 002. Akhirnya setelah lulus aliyah, mau gimana ini, mau apa? Waduh, sudah susah, Mas. Ya, akhirnya saya mencoba melamar jadi tukang kebun. Akhirnya ada CPNS, saya ikut tahun 90 menjadi TU. Sambil tukang kebun tadi, setelah lulus aliyah, mencari tempat kuliah, Mas. Harus kuliah. Setelah Mas. itu masih menjadi tukang kebun di sekolah Bapak dulu ya Pak? Betul, sambil kuliah, sambil kalau pagi tukang kebun, kalau siang kuliah ke Kudus, jaraknya 30 km dari rumah. Lulusnya luar biasa, Mas. Saya lulusnya kuliah bagaimana Pak? 10 tahun saya 10 itu tahun. kuliah S1 itu 10 tahun. Luar biasa ya. Dari 87 saya lulus 97. Wow. Itu kan 10 tahun. Setelah TU tadi, kemudian jadi bisa kuliah, lulus, bisa mutasi ke guru, Mas. Alhamdulillah. Dan akhirnya saya jadi guru. Jadi guru 2 tahun. 2 tahun menjadi waka kesiswaan, 2 tahun lagi menjadi waka kurikulum. Selalu 2 tahun, Mas. 2 tahun lagi menjadi kepala madrasah ibtidaiyah negeri. Wow, luar biasa. Itu, Mas. Nah, menjadi kepala madrasah di MI ya Pak, di situ ya Pak? Ya, pertama kali di MI. Itu berapa tahun Pak? Tahun 2004, alhamdulillah tidak lama. 2 tahun berikutnya langsung menjadi kepala MTSN 1 Jepara yang sekarang. Nah, Bapak menjadi kepala madrasah di sekolah Bapak dulu itu berapa tahun Pak di MTSN 1 Bau ya MTS Pak? paling lama itu, Mas, 7 tahun. 7 tahun di sana ya Pak? 7 tahun, tapi alhamdulillah, Mas, perubahannya juga luar biasa, Mas. Alhamdulillah muridnya sudah 700-an yang daftar saat itu, dan kita menolak juga sudah 50% dari pendaftarnya. Berikutnya ada prestasi yang luar biasa di situ, yaitu jadi juara UN saat itu bahasa Inggris, Mas. Bahasa Inggris Jawa Tengah nomor 1 itu. Nomor 1. Biasa. Berikutnya ada juara untuk madrasahnya, juara UN nomor 2 se-Jawa Tengah. Setelah 7 tahun berada di MTS Negeri 1 Bau Pak, pindah lagi ya Pak sepertinya Pak? Iya, alhamdulillah dari desa Bau kami dihijrahkan ke MTS Kota, Mas. Di kota Pak? Ya, di mana ini Pak? Di kota Kretek, Kudus. Kudus ya Pak ya? Di Kudus itu. Dan selama di sana 3 tahun sampai 4 tahun, 4 tahun pasnya, alhamdulillah prestasinya juga luar biasa, Mas. Iya Pak. Nomor 1. Ada apa aja Pak ini? Waduh, pendaftarnya, Mas. Pendaftar itu membeludak sampai 1.200. Dan terakhir prestasi yang menggembirakan bagi kami di Kudus Pak? Di Kudus ini bagi kami itu saat itu masih ada UN. Masih ada kami, UN, anak kami dari MTSN 1 Kudus menjadi ranking 1 hasil UN se-Jawa Tengah, Mas. Ranking 1. Ranking 1.
setelah dari Kudus 3 tahun ya Pak. Ya, 3 tahun. Kemudian pindah lagi ya Pak, jauh Iya, lagi ya Pak di betul, Pati Mas. saat ini di sini. Iya, alhamdulillah dipindah lebih jauh itu Mas. Alhamdulillah dipindah lebih jauh lagi. Iya. Artinya bisa menikmati perjalanan yang lebih nikmat lagi. Satu, bisa menikmati perjalanan. Iya. Yang kedua, bisa merubah, menyulap madrasah ini menjadi Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Pati mendunia. Biasa. Masih ada satu yang paling penting Mas, Apa ini di Pak? dalam menjalankan amanah ini sebuah amanah. Jadilah pelayan. Pelayan ya. Pelayan. Kami ini di mana saja berusaha menjadi pelayan. Kami kalau di kepala harus menjadi pelayan guru. Guru harus menjadi pelayan wali murid dan muridnya. Jangan sampai kita merasa menjadi bos di sini. Bosnya adalah mereka-mereka. Dengan demikian, kalau kita bisa melayani orang lain, betapa bahagianya. Kalau kita bisa membahagiakan bos kita, betapa bahagianya. Itulah nikmat Allah yang tiada tara. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Moto hidup itulah yang dipegang teguh oleh Bapak Haji Ali Musyafaq SAG MPDI dalam mengemban setiap amanah yang diberikan. Nah, itulah perjalanan Bapak Haji Ali Musyafaq SAG MPDI dalam meningkatkan pendidikan madrasah agar menjadi lebih baik lagi.